saudara-saudari Kristus, satu kali lagi selamat Paskah kepada kamu semua. Hari ini hari Minggu Paskah kelima tahun tradisi. Dan Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 13. Injil hari ini memberitahu kita, mesti kita cinta satu sama lain, macam Yesus cinta kita. Yesus cinta kita orang dosa. Yesus ampun dosa kita. Dan Yesus selamat kita. Sama seperti Yesus, kita pun mesti cinta orang dosa. Ampun orang dosa. Selamat orang dosa. Untuk faham Injil hari ini, mesti kita baca Injil Yohanes bab 13. Dan Injil Yohanes bab 13 memberitahu kita, belum Yesus kasih memberi itu undang-undang baru, dia sudah kasih tahu murid-murid dia, Judas akan betray dia. Satu murid dia Judas, nama Judas, akan bawa askar Roma dan orang Farisi tangkap dia untuk salibkan dia. Lagi, Injil hari ini, undang-undang baru, diberi untuk Yesus, untuk murid-muridnya, belum dia memberitahu murid-murid dia, Petrus akan deny dia. Petrus akan 3 kali sumpah, dia langsung tidak kenal Yesus. Artinya, cinta Yesus. Yesus cinta orang dosa, termasuk murid-murid dia, Judas dan Petrus. Artinya, Yesus cinta orang dosa, ampun orang dosa, selamat orang dosa. Itulah Sankti Papa Fransiskus selalu cakap, kita mesti cinta orang dosa, ampun orang dosa, selamat orang dosa. Selamat orang dosa. Dan bagaimana Yesus pada itu, melalui dia mati, bangkit, kasih Roh Kudus. Sebab itu Injil hari ini mula 5 kali cakap kemuliaan. Apa itu? Arti itu, Yesus mesti mati, bangkit dalam kemuliaan, memberi Roh Kudus, selamat orang dosa, jelas. Maka barangkali kita tanya sendiri, bagaimana saya boleh cinta macam Yesus cinta? Cinta orang dosa, ampun dosa sama orang dosa. Saya sendiri orang dosa. Bagaimana saya itu? Saya sendiri orang dosa. Kabar dia bilang, boleh. Sebab Roh Kudus. Sebab Roh Kudus. Itulah Yesus mati bangkit dalam kemuliaan kasih Roh Kudus. Dan itulah pembacaan pertama memberitahu kita. Pembacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 14.
untuk mula. Masih kita ingat apa Sankti Paulus Sanjay cakap? Sankti Paulus Sanjay cakap, saya orang pendosa yang terbesar. Saya orang pendosa yang terbesar. Sebab saya menganiaya Kristen. Saya bunuh Kristen. Tetapi Pemecahan Pertama memberitahu kita, Sankti Paulus jadi Rasul Kristus yang terbesar. Bagaimana pendosa terbesar menjadi Rasul Kristus terbesar? Sebab Roh Kudus. Itulah Pemecahan Pertama memberitahu kita. Sankti Paulus mewatakan kabar gembira cinta Yesus untuk orang kafir, pagan, bukan Yahudi. Artinya untuk semua dunia, seluruh dunia. Bukan itu saja. Dan di mana dia umum kabar gembira, dia bikin membina gereja. Bukan cakap saja. Membina gereja, membina komuniti Kristen cinta dan bersatu padu. Komuniti Kristen cinta dan bersatu padu. Jadi tanda dasar kebentuk perabatan dunia. Dan bukan itu saja. Dia buat semua ini di hadapan kesusahan, di hadapan penganiayaan. Pemecahan kedua terpenting dari buku Wahyu bab 21. Sebab pemecahan kedua memberitahu kita sungguh banyak kesangsaan, banyak kesusahan, banyak penganiayaan, banyak macam. Langit akan jadi baru, bumi akan jadi baru. Langit lama, bumi lama sudah limpas. Dan Yerusalem baru dari surga akan turun di bumi. Yerusalem baru itu Yeja. Dan Allah sendiri mau tinggal dalam Yerusalem baru. Tinggal dengan Yeja. Sama-sama dengan kita. Allah mau tinggal sama-sama kita. Allah akan lap semua air mata kita. Tidak ada menangis lagi. Tidak ada sedih lagi. Sebab tiada kematian lagi. Tidak ada kematian lagi. Allah buat. Allah janji Allah buat. Dan Allah akan bikin membina. Allah akan buat sama penciptaan baru. Allah sendiri buat sama membaharuan. Allah sendiri buat semua membaharuan. Sebab itu kita percaya. Itulah iman kita. Itulah harapan kita. Itulah harapan dunia. Itulah kabar gembira. Kita umumkan katakan untuk dunia. Untuk dunia. Mazmur. Puji Allah. Terima kasih Allah. Sebab dia cinta dan belas kasihan. Dan dia memerintah dengan cinta dan belas kasihan. Sebab itu tadi kita jawab 3 kali.
Kita respon 3 kali. I will bless your name forever, O God my King. I will bless your name forever, O God my King. Saya akan pakat namamu atau puji namamu selama-lamanya. Allah Raja saya. Allah Raja saya. Maksud ada 3 bahagian. Bahagian pertama memberitahu kita. Bahagian pertama memberitahu kita. Allah cinta dan belas kasihan. Bahagian kedua dan ketiga memberitahu kita. Bahagian kedua dan ketiga memberi pujian dan terima kasih kepada Allah yang cinta dan belas kasihan dan memerintah dengan cinta dan belas kasihan. Penting seorang. Allah sudah buat semua, Allah masih buat semua, Allah akan buat semua. Apa kita buat? Allah sudah buat semua, Allah masih buat semua, Allah akan buat semua. Apa kita buat? Kita buat yang terpenting. Jesus suruh kita buat setiap hari Minggu merayakan Eucharisti. Merayakan Eucharisti. Merayakan Kristus mati bangkit. Makan tubuh dia, minum darah dia. Kristus sudah bangkit. Akan kasih kita Roh Kudus. Sini dan sekarang. Roh Kudus akan tolong kita. Cinta satu sama lain. Macam Kristus cinta kita. Artinya, cinta orang dosa. Ampun orang dosa, selamat orang dosa. Roh Kudus akan tolong kita mewatakan kabar gembira, mewatakan kabar gembira cinta Yesus untuk semua dunia, seluruh dunia. Roh Kudus akan tolong kita membina gereja, membina komuniti Kristen, cinta dan bersatu padu, cinta bersatu padu. Jadi tanda kesakamentum untuk penyelamatan dunia, untuk penyelamatan dunia. Roh Kudus akan tolong kita buat membina semua penciptaan baru. Roh Kudus akan tolong kita. Bikin membina dan buat semua penciptaan jadi baru. Dengan kabar gembira ini, saya beritahu satu kali lagi. A happy and a blessed Easter season. Amin. Tuhan memberkati kamu.